فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan kufur terkait pengertian dan jenis-jenisnya. Kufur secara bahasa artinya apa, Abdul Hafid? Penutupan, taghtiyah, sitar, wa taghtiyah, tutup. Nah, sesuatu yang menutupi. Nah, makanya orang yang menanam benih, para petani, secara bahasa bisa dinamakan kafir. Adapun kufur secara istilah Pak Hanif, makna ringkasnya naqidul iman, lawan dari keimanan atau kebalikan dari iman. Tidak adanya iman itu kufur. Kemudian kufur secara umum terbagi menjadi berapa, Akmal? Dua, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Perbedaan utama antara keduanya apa? Indak Fatih. Terus, nah, kalau kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan kufur asghar tidak. Nah, kufur asghar pelakunya tidak kafir. Yang kufur asghar ini terkadang diungkapkan oleh para ulama dengan kufrun duna kufrin, masuk kategori dalam akbarul kabair. Nah, kemarin kita masuk pada pembahasan kufur akbar yang memiliki konsekuensi pelakunya keluar dari Islam. Nah, yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala ada 5 jenis. Kita baru mengambil jenis yang pertama. Apa itu? Ali. Kufur akbar jenis yang pertama apa itu? Kufur takdzib. Yang hakikatnya bagaimana, Khadir? Kufur takdzib ini hakikatnya bagaimana? Kufur takdzib. Nah, hakikatnya apa? Mendustakan Taib, mudahnya akhwan, yaitu apa? Meyakini kedustaan para rasul.
Kufru takdzib wa i'tiqadu kadzibir rusul. Nah, meyakini dustanya para rasul. Berarti orang yang terjatuh dalam kufur takdzib ini dia memang hatinya yakin. Ya, hatinya memiliki akidah bahwasanya para rasul itu berdusta. Makanya kufur jenis ini kemarin dikatakan jumlahnya sedikit atau banyak. Takif sedikit. Kenapa kalau kufur takdzib ini jumlahnya sedikit? Abdurrahman. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguatkan para rasulnya dan memberikan kepada mereka bukti serta ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran para rasul. Dan orang-orang atau umat biasanya mereka tahu itu benar, cuman bagi yang menolak mereka mengingkari untuk meyakini. Sehingga hatinya sebenarnya meyakini kebenarannya, cuman mereka mengingkari, seperti yang terjadi pada Fir'aun dan orang-orang kufar yang lain. Nah, makanya di sana sebagian ulama memberikan istilah yang lain untuk jenis kufur di mana hatinya meyakini walaupun lisannya mengingkari. Diistilahkan kufur apa, Nasrul? Kufur juhud. Ya, kufur juhud. Tapi walaupun sama kedua-duanya ada sisi pendustaan, cuman kalau kufur takdzib ini mendustakannya secara zahir dan batinnya juga mendustakan. Adapun kufur juhud bedanya apa ini, Syukran? Mendustakan secara agak macet. Apa yang tadi dijawabkan? Kalau kufur juhud dia mendustakan para rasul baik zahir maupun batin. Zahirnya lisannya mengatakan mereka pendusta. Batinnya juga meyakini para rasul itu dusta. Ini kufur takdzib ya. Kufur takdzib. Salah ucap. Ini kufur takdzib. Adapun kufur juhud sisi pendustaannya di mana? Kalau nggak batin berarti zahir. Tapi mereka mendustakan secara zahir walaupun batinnya apa? Membenarkan. Jadi kufur juhud ini batinnya membenarkan tapi zahirnya mereka mendustakan. Nah, makanya kufur jenis ini terkadang sebagian ulama menyamaratakan kufur juhud dikatakan kufur takdzib juga, tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah bentuk takdzibul lisan. Ya, di kitab kita telah disebutkan pendustaan dengan lisan. Yaitu diingat-ingat. Tapi kalau ditanya bedanya kufur takdzib dengan kufur juhud harus bisa. Kemudian sisi kesamaan antara kufur takdzib dan kufur juhud harus bisa juga menjelaskan. Ya, perbedaannya apa tadi? Kufur takdzib dan kufur juhud. Anda Abu Sukaina. Baik, kalau kufur takdzib mendustakannya secara zahir dan batin. Kalau kufur juhud mendustakannya secara zahir saja dan batinnya meyakini kebenarannya. Lalu sisi kesamaannya apa? Muhammad Aceh. Nah, sama-sama mendustakan secara zahir. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua, an-naw'u tsani kufrul ibai wal istikbari ma'at tasdiq.
Yang kedua yaitu kufur iba wal istikbar. Nah, kufur karena keengganan untuk tunduk dan menyombongkan diri. Ma'at tasdik bersamaan dengan adanya pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul. Mereka membenarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala terkait kisah iblis yang diperintahkan untuk tunduk atau untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikah, dan tatkala kami ucapkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia enggan dan menyombongkan diri, dan jadilah dia termasuk dalam deretan makhluk-makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa amma kufrul iba'i wal istikbar fanahwu kufri iblis. Adapun kufur iba dan istikbar ini contohnya seperti kufurnya iblis. Nah, fa in lam yajhad amara Allah fa innahu lam yajhad amara Allah wa la qabalahu bil inkar wa inna ma talaqahu bil iba'i wal istikbar. Sebab iblis itu tidak mengingkari perintah Allah. Ya, iblis tidak mengingkari, tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala qabalahu bil inkar, juga tidak mensikapinya dengan apa? Pengingkaran. Tapi apa? Wa inna ma talaqahu bil iba'i wal istikbar. Tapi hanya sikap yang dimunculkan oleh iblis dalam menerima perintah itu apa? Yaitu dengan keengganan dan menyombongkan diri. Diperintah sujud, tidak mau sujud. Nah, bukan mengingkari, ini bukan perintah yang wajib, bukan. Tapi apa? Karena memang dia enggan. Taib. Dan telah dinukilkan ijma', sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ishaq bin Rahawai dalam Tamhid. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya ajma' ahlul ilmi ala kufri man imtana'a min imtithali hukmin min ahkami syar'i istikbaran. Ulama telah berijma' tentang kufurnya orang yang tidak mau menunaikan hukum dari hukum-hukum syariat karena menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia berarti menentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti iblis ini disuruh sujud, diperintah sujud, dia enggan. Nah, ini bukan masalah mendustakan, bukan masalah mengingkari perintah Allah, tidak, tapi memang enggan karena menyombongkan diri. Yang konsekuensinya berarti akhwan yang seperti ini, keengganan dan penyombongan diri ini berarti apa? Dia telah menentang kebijaksanaan Allah, dan juga berarti apa? Menentang rububiyah Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Menentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Wa min hadza, perhatikan dalam syarah kita lagi. Wa min hadza kafara man arafa sidqar rasul. Wa min hadza kafara man arafa sidqar rasul wa annahu jaa bil haqqi min indillah wa lam yanqat lahu ibaan wastikbaran. Dan dari sini ya dihukumi kafir orang yang mengetahui kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui Rasul itu benar, dia datang dengan kebenaran, tahu bahwasanya Rasul itu benar, berarti tidak mendustakan, ya tidak. Wa annahu jaa bil haqqi min indillah, dan bahwasanya dia itu datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Tapi walam yangqat lahu ibaan wastikbaran, dalam keadaan dia tidak tunduk, tidak mau tunduk kepada Rasul ini karena keengganan dan menyombongkan diri. Baik. Ya, kita terangkan pada iblis sangat jelas, kawan, karena dia tidak mungkin mengingkari perintah Allah. Kenapa? Karena Allah yang langsung memerintahkan, dia tahu itu perintah Allah. Nah, tapi apa? Enggan dan menyombongkan diri. Kenapa tadi dikatakan keengganan ini menentang hikmah? Perhatikan alasan iblis. Asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku mau sujud kepada orang yang telah engkau ciptakan dari tanah, kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Ini kan bentuk protes dari iblis terhadap apa? Terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus darinya, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini semua alasan-alasan iblis yang menunjukkan keengganan. Baik. Nah, keengganan ini arahnya apa? Pada penentangan terhadap tauhid rububiyah Allah. Kenapa? Karena menentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwal ghalibu ala kufri a'da'ir rusul, dan ini adalah kufur yang mayoritas ada pada musuh-musuh para rasul. Baik. Jadi kufurnya musuh-musuh para rasul mayoritasnya berupa kufur apa? Kalau ditanya indah Habib, lah ya, kufurnya musuh-musuh para rasul itu mayoritasnya jenis kufur apa? Nah, apa istilahnya dalam bahasa Arab? Kufur iba wal istikbar. Kama Allah taala an Fir'aun wa qaumih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghikayatkan tentang Fir'aun dan kaumnya. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Mereka mengatakan, apakah kami ini akan beriman kepada dua orang manusia seperti kami? Wa qaumuhuma lana 'abidun, dalam keadaan kaum kedua manusia itu sebagai budak-budak bagi kami. Ya, mereka enggan dan menyombongkan diri. Taib. Wa qaulil umami li rusulihim in antum illa basyarum mithluna, dan juga seperti perkataan para umat kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka, kalian itu hanyalah manusia seperti kami ini. Tidaklah kalian itu kecuali manusia seperti kami. Nah, ini kan mencela, arahnya celaan itu kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala kenapa mengutus rasul itu manusia seperti kita. Makanya kami enggan, kami menyombongkan diri untuk
tunduk mengikutinya. Wa qauluhu kadzabat Samudu bitaghwaha. Naam. Demikian pula kufurnya kaum Samud karena tughyan. Taib. Kenapa? Karena tadi enggan menyombongkan diri dari mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, apalagi kebanyakan para Rasul pengikutnya adalah orang-orang miskin. Seperti ungkapan kaum Nuh dan yang lain. Wa huwa kufrul Yahud, dan ini juga merupakan bentuk kekufuran orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka enggan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga menyombongkan diri. Kama qala ta'ala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, tatkala telah datang kepada mereka itu orang-orang Yahudi apa yang telah mereka ketahui, mereka kufur kepadanya, yaitu kufur iba'in wastikbar. Wa qala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka telah mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa huwa kufru Abi Thalib aidha. Ini juga jenis kufurnya Abi Thalib juga. Naam. Kenapa? Fa innahu saddaqahu wa lam yashukka fi sidqihi. Karena Abu Thalib membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak syak tentang kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Cuman enggan. Naam. Tayyib, apa yang menjadikan dia enggan? Walakin akhadathul hamiyah wa ta'zimu abaihi an yarghaba an millatihim wa yashhada alaihim bil kufri. Atau wa yashhada alaihim bil kufri. Alasan atau apa yang menjadikan Abu Thalib tidak beriman padahal dia tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama walakin akhadathul hamiyah. Dikarenakan apa? Hamiyah, yaitu fanatisme. Fanatisme terhadap agama nenek moyang. Fanatisme terhadap agama kaumnya. Wa ta'zimu abaihi an yarghaba an millatihim, dan pengagungan terhadap nenek moyangnya. Jangan sampai dia membenci agama mereka dan mempersaksikan atas mereka dengan kekufuran. Ini tidak mau Abu Thalib. Abu Thalib karena konsekuensinya kalau dia mengikuti agama keponakannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan harus menghukumi nenek moyangnya adalah orang-orang kafir dan membenci agama mereka, ya tidak. Nah, karena fanatisme terhadap agama nenek moyang, dia enggan untuk menyambut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di detik-detik terakhir kehidupannya. Nah, dari ungkapan ini ikhwan yang diambil dari kitab Madarijus Salikin, dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sangat jelas tentang hakikat kufur iba wal istikbar. Dan juga bisa kita lihat terkadang pada suatu kaum terkandung beberapa jenis kekufuran. Seperti kufurnya Fir'aun. Kufurnya Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, disebutkan di sini mereka juga terjatuh dalam kufur iba wal istikbar. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka meyakini kebenaran Musa alaihi salam, tapi apa? Enggan untuk mengikutinya dan menyombongkan diri dari mengikutinya. Lisannya beralasan dengan alasan-alasan yang mengarah kepada celaan terhadap hikmah
celaan terhadap kebijaksanaan Allah. Kenapa yang diutus Musa? Padahal dia manusia seperti kami, orang-orangnya juga budak-budak kami, maka mereka enggan. Juga selain itu lisan mereka mengucapkan kalimat yang menunjukkan pendustaan. Makanya masuk dalam kategori kufur juhad juga, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Baik. Dan kufur iba ini faedah yang lain juga ditegaskan, diingat-ingat ini adalah apa? Jenis kufur yang mendominasi pada musuh-musuh para rasul. Ya, musuh-musuh para rasul mayoritasnya kufurnya jenis kufur ini. Kufur iba wal istikbar. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.